Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Prasinta kembali menyapa Anda dalam program KPU News Jambi. Hari ini kami kembali menghadirkan berita tentang tahapan pemilihan serentak tahun 2020 yang dirangkum dalam KPU News Jambi. Berikut kami hadirkan berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menjadi salah satu narasumber workshop meneguhkan perspektif anti korupsi calon kepala daerah yang dilaksanakan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini yang menjadi fokus diskusi adalah mengenai pendanaan pilkada dan transparansi LPSDK dan APBD. Dengan 3 narasumber yaitu Komisioner KPU Provinsi Jambi Afnizal, Ketua KPPD Provinsi Jambi Muhammad Farisi, dan anggota DPRD Provinsi Jambi Juanda. Dalam paparannya, Komisioner KPU Provinsi Jambi Afnizal menyebutkan ada 2 poin penting dalam kegiatan ini, yaitu terkait dengan pendidikan pemilih dan masalah korupsi yang akan dimasukkan dalam topik debat pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota. KPU berharap workshop ini dapat menjadi media pendidikan pemilih dalam rangka ikut memberikan masukan dan sumbang saran bagi penyelenggara maupun masyarakat secara umum. Dan tentunya partai politik dan para bakal pasangan calon, sehingga hal serupa yang menimpa Gubernur Provinsi Jambi periode sebelumnya tidak terulang kembali. Satu suara masyarakat sangat menentukan nasib Jambi 5 tahun ke depan, dengan harapan siapapun yang terpilih nantinya tidak tersangkut kasus korupsi. Diskusi kali ini berbicara bagaimana kepala daerah, calon-calon kepala daerah yang di Jambi itu komitmen untuk persoalan korupsi. Jadi tadi sudah disampaikan dengan gamblang dari Komisioner KPU Provinsi, terus ada juga anggota DPR Provinsi Jambi, juga tadi dari KPPD sudah menjelaskan bagaimana bahwa regulasi sudah mengatur sedemikian rupa bahwa kepala daerah itu memang harus konsisten untuk transparan dalam persoalan anggaran itu. Jadi kami Aliansi Jurnalis Independen sangat senang untuk diajak berdiskusi seperti ini karena itu membuka perspektif baru kepada para jurnalis untuk membuat isu-isu politik ini menjadi lebih baik, sehingga ada pendidikan kepada masyarakat bahwa penting untuk mengetahui calon-calon kepala daerah itu agar lebih transparan dalam pengelolaan anggarannya. Pertemuan hari ini, workshop yang dilakukan ini ada 2 poin yang menjadi perhatian. Yang pertama bahwa kita sebagai penyelenggara khusus KPU Provinsi Jambi sudah melakukan proses pendidikan pemilih khusus bagi teman-teman media, teman-teman dari AJI dalam proses pemilihan serentak tahun 2020. Kemudian proses pendidikan pemilih ini tentu diikuti dengan proses sosialisasi. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena kita akan memulai proses pemilihan serentak ini benar-benar bisa menyentuh. Karena kami memandang teman-teman pers ini punya andil yang besar untuk melakukan pemberian penyampaian informasi kepada pemilih dalam proses-prosesnya, sehingga apa yang didiskusikan tadi ini sudah tersentuh bagi orang-orang yang memang punya pekerjaan untuk menyampaikan informasi. Nah, teman-teman pers sangat berharga bagi kita sebagai penyelenggara karena sekecil apapun kegiatannya, kalau ini di-follow up oleh teman-teman dan mereka sudah dibekali oleh pendidikan pemilih terkait dengan pelaksanaan pemilih serentak, maka itu menjadi bermanfaat. Kemudian poin yang kedua dari proses ini kita ada mendapatkan bahwa salah satu topik dalam debat pasangan calon gubernur, bupati itu salah satu adalah upaya pemberantasan korupsi. Nah, melalui diskusi ini, workshop ini tadi kita bisa menggali beberapa poin akan kita angkat isunya nanti dalam debat pasangan calon. Diskusi dan sekali lagi tujuannya adalah memberikan pendidikan politik ke masyarakat supaya masyarakat tercerahkan menjadi pemilih yang berintegritas, kemudian pada saat memilih nanti lebih cerdas dengan melihat rekam jejak calon, melihat laporan harta kekayaan penyelenggara-negaranya, kemudian calon yang memberikan dana kampanyenya kemudian terbuka, transparan, dan akuntabel. Kemudian pada saat mencalonkan diri punya program-program, pada saat nanti menjadi pemimpin dia akan menyelenggarakan pemerintahan juga secara transparan dengan membuat e-budgeting misalnya.
Kemudian pada saat penyusunan anggaran juga dilaksanakan secara tegas sehingga masyarakat bisa mengontrol. Hal-hal seperti itu yang harus terus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi pemilih yang apatis, apalagi menjadi pemilih yang bisa disuap sehingga menjadi pemilih yang Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam News KPU Jambi. Saya, Arta Prasinta, mewakili kerabat kerja yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Warga Jambi, yuk ayo bersuka cita rame-rame, sambut pesta demokrasi. Jangan lupa, Rabu 23 September 2020, kita ke TPS.